Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Kali ini tentang penjumlahan dan pengurangan. Operasi hitung pada bilangan bulat terdiri atas penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan nantinya adalah campuran. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Silahkan mengikuti pembelajaran ini dengan seksama. Apabila ada ketidaktahuan, maka video tersebut bisa diulang kembali. Penjumlahan bilangan bulat yang pertama, saya berikan contoh seperti ini. Misalnya ada 3 ditambah 7. Kita buat dengan garis bilangan, karena pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang garis bilangan, membandingkan dan mengurutkan. Maka ini adalah materi selanjutnya. Kita buat garis bilangannya. Kita mulai dari 0. Jadi ada 0, kemudian positif 3, artinya berarti 3 langkah ke arah kanan sampai angka 3. Ya, anggap saja ini stasiun pertamanya ada 0, kemudian stasiun keduanya adalah di angka 3. Kemudian setelah di angka 3 ditambah 7, artinya berarti positif 7, artinya 7 langkah ke arah kanan. Kita hitung. Ya, 7 langkah ke arah kanan. Sampailah di bilangan terakhir, yaitu angka 10 atau stasiun terakhirnya. Jadi, pada garis bilangan, jika 3 ditambah 7 akan menghasilkan angka 10. Contoh yang kedua, misalnya diberikan 2 ditambah dengan negatif 7, tetap dengan garis bilangan seperti apa nantinya. Kita buat garis bilangannya, dimulai dari angka 0, stasiun pertamanya pokoknya 0. Ke arah kanan sebanyak 2 langkah, kemudian dari angka 2, ditambah dengan negatif 7, berarti ke arah kiri sebanyak 7 langkah. Ini dari stasiun kedua ke stasiun ketiga. Nah, ketemu di angka negatif 5. Jadi, 2 ditambah dengan negatif 7 menghasilkan negatif 5. Terus, jika diberikan 30 ditambah dengan 60 sama dengan berapa? Pertanyaannya adalah, apakah harus memakai dengan garis bilangan terus-menerus? Jika sanggup, maka dijalankan, tetapi alangkah tidak efektifnya jika angkanya 30 dengan 60 masih terjangkau. Bagaimana kalau misalnya ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan? Maka, untuk sebagai catatan, jika 2 bilangan bulat dijumlahkan pada bilangan bulat, akan menghasilkan, jika positif ditambah dengan positif, menghasilkan positif. Negatif ditambah dengan negatif akan menghasilkan negatif.
Kemudian positif dengan ditambah dengan negatif akan menghasilkan positif atau bisa juga bernilai negatif. Dengan catatan, jika hasilnya positif, artinya adalah positifnya lebih besar daripada negatifnya. Jadi, kalau ketemunya negatif, positifnya yang lebih kecil daripada negatifnya. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti contohnya seperti apa. Kita berikan contoh seperti ini. 13 ditambah dengan 14. Kita lihat di sini keduanya adalah positif, maka hasilnya apa tadi? Positif. Hasilnya 17. Kita lihat di sini negatif 2 ditambah negatif 3. Berarti keduanya negatif, maka hasilnya pun negatif. Negatif berapa? Semakin ke kiri kalau pakai garis bilangan. Negatif 5. Nah, pada contoh berikutnya 10 ditambah dengan negatif 14. Kita lihat di sini yang satu positif, yang satu negatif. Kita lihat lebih besar mana di situ. Ternyata lebih besar negatifnya, yaitu negatif 14. Maka hasilnya nanti akan mengikuti angka yang lebih besar, yaitu negatif 14 tadi. Kemudian bermain dengan selisihnya. Antara 10 dengan 14, berapa selisihnya? Selisihnya 4. Hasilnya ketemunya negatif 4. Negatif 6 ditambah dengan 15. Ini juga sama, dua tanda berbeda. Ternyata lebih besar positifnya, yaitu di angka 15. Hasilnya mengikuti yang positif. Hasilnya positif. Selisihnya berapa? 15 dengan 6. Selisihnya adalah 9. Ketemunya positif 9. Diberikan contoh seperti ini, angkanya lebih besar lagi, tidak masalah. Kita lihat 30 dengan 50. Oh, ternyata tandanya berbeda. Lebih besar 50-nya. 50 tandanya positif, berarti hasilnya nanti akan positif. Selisihnya berapa? 50 dengan 30. Selisihnya 20. Atau 50 dikurangi dengan 30. Bagaimana kalau misalnya ditanyakan angkanya 400 tambah negatif 900? Tidak masalah. Kita lihat di sini tandanya berbeda, ternyata hasilnya nanti akan mengikuti angka yang lebih besar, yaitu apa? Negatif. Selisihnya berapa? 900 dengan 400. Tinggal mengurangi saja. 900 dikurangi dengan 400. Hasilnya 500. Pada kesempatan kemarin bahwa tanda positif pada bilangan yang sudah positif bisa dihilangkan. Jadi seperti ini. Nah, angka 17, 9, dan 20 bisa dihilangkan. Artinya itu positif di depannya. Bagaimana kalau misalnya ada 3 angka atau 3 penjumlahan seperti ini? Untuk lebih jelasnya, maka ini harus melihat dengan operasi-operasi atau sifat-sifat operasi penjumlahan berikut ini. Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat, yang pertama yaitu sifat komutatif, unsur identitas pada penjumlahan, sifat asosiatif, sifat tertutup, mempunyai. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Dalam bahasa sehari-hari kita yaitu namanya pertukaran. Bagaimana lebih jelasnya? Kita berikan contoh. Misalnya 2 ditambah 3 hasilnya 5. 3 tambah 2 hasilnya 5 juga. Oh, ternyata 2 ditambah 3 hasilnya sama saja dengan 3 tambah 2. Ditukar. Yang semula di depan menjadi di belakang. Hasilnya sama-sama 5. Kesimpulannya, jika A ditambah B, ternyata menghasilkan sama dengan B ditambah dengan A. Ini disebut dengan sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan.
Sifat yang B atau unsur identitas, contohnya saya berikan contoh seperti ini, diamati. Ternyata jika suatu bilangan ditambah dengan 0, maka hasilnya akan bilangan itu sendiri. Contohnya 0 ditambah 4, hasilnya 4. 0 ditambah negatif 5, hasilnya negatif 5. Terus kalau dibalik 4 tambah 0, hasilnya juga 4. Jadi bilangan itu sendiri. Jadi 0 itu tidak mengefek atau tidak berpengaruh apa-apa. Kesimpulannya adalah A ditambah dengan 0 sama saja dengan 0 ditambah dengan A. Hasilnya adalah A itu sendiri. Nah, 0 itu disebut sebagai unsur identitas pada penjumlahan. Sifat yang ke-C atau yang ketiga, sifat asosiatif. Atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pengelompokan. Saya berikan contoh seperti ini. Ada 3 operasi bilangan, 3 tambah 5 tambah 2. Hasilnya berapa? Ini sebenarnya hanya teknik saja untuk menghitungnya. Kita lihat. Teknik yang pertama adalah dengan cara membuat kurung atau kerjakan yang 2 angka di depan dulu. 3 tambah 5. 3 tambah 5 berapa? 8 tambah 2. 8 tambah 2 berapa? 10. Teknik yang kedua, saya ingin memakai yang dikelompokkan yang belakang dulu. 3 ditambah, yang dikelompokkan adalah 5 tambah 2. 3 tambah 5 tambah 2 berapa? 7. Terus 3 tambah 7 hasilnya 10. Jadi 3 tambah 5 tambah 2 bisa dengan teknik seperti ini, sama-sama hasilnya berapa? 10. Kesimpulannya adalah, nah, bisa dengan dikurung depan dulu atau dikurung yang bagian belakang dulu, hasilnya akan sama. Kesimpulannya adalah sifat ini disebut sebagai sifat asosiatif pada penjumlahan. Sifat yang keempat atau sifat D, sifat tertutup. Contohnya 2 tambah 3 hasilnya 5. 2 itu bilangan bulat, 3 bilangan bulat. Terus 5 juga bilangan bulat. Kalau kita ambil kucing kawin dengan kucing, anaknya juga kucing. Oh, ternyata itu adalah sifat tertutup. Kesimpulannya dalam matematika, untuk sembarang bilangan bulat, A ditambah B, jika A tambah B hasilnya C, maka C juga bilangan bulat. Jadi tetap dalam koridor bilangan bulat. Jelas ya sampai di sini? Sifat yang kelima yaitu mempunyai inverse. Inverse itu adalah lawan. Jadi sekali lagi inverse itu lawan. Yang positif lawannya negatif, negatif lawannya positif, hanya seperti itu saja. Suatu bilangan dikatakan mempunyai inverse jumlah jika hasil penjumlahan dengan inverse-nya atau lawannya merupakan unsur identitas atau hasilnya 0. Contoh, 2 ditambah dengan lawannya positif 2, negatif 2, hasilnya 0. Inverse dari 2 adalah negatif 2. Bagaimana kalau negatif 4 ditambah dengan lawannya? Negatif lawannya apa? Positif. Lawan dari negatif 4, 4. Ini kalau dijumlahkan, hasilnya juga 0. Inverse dari negatif 4 adalah 4. Kesimpulannya adalah A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah dengan A. Sama-sama menghasilkan 0. Berikutnya adalah materi tentang pengurangan. Pada pengurangan bilangan bulat, di sini saya beri catatan bahwa mengurangi suatu bilangan sama dengan menambah
lawan bilangan itu. Saya ulang lagi, mengurangi bisa diganti dengan menambah. Jadi mengurangi bisa diganti dengan menambah, tetapi menambah dengan lawannya. Contohnya nanti seperti apa? Kita buat secara umumnya, A dikurangi B sama dengan A ditambah dengan lawan dari B, yaitu negatif B. Contohnya seperti ini, 7 dikurangi 2, sama saja dengan 7 ditambah dengan lawan 2, yaitu negatif 2. 8 dikurangi dengan negatif 3, sama saja dengan 8, pengurangan diganti dengan penjumlahan. Lawan dari negatif 3, yaitu positif 3. Ini adalah dasarnya seperti itu. 4 dikurangi dengan negatif 6. Artinya 4 ditambah dengan lawan dari negatif 6. Berapa? 6. Jadi kalau misalnya ada negatif ketemu negatif lagi, hasilnya akan nanti menjadi positif. Itu yang jadi kesimpulan kita untuk pada pengurangan. Jadi jika A dikurangi dengan min B, hasilnya menjadi A plus B. Nah, penggunaan ini akan nanti dipakai terus-menerus sampai jenjang yang lebih tinggi. Saya berikan contoh seperti ini. Tentukan hasilnya. 7 dikurangi 2, hasilnya 7. Ditambah dengan lawannya dengan 2, berapa? 5. Karena tanda positifnya lebih besar, bilangan positifnya lebih besar. Nah, merubahnya seperti ini, negatif, pengurangan menjadi penjumlahan. Nah, di sini kalau sudah penjumlahan, maka negatif tambah negatif, hasilnya akan negatifnya semakin besar, negatif 13. 8 dikurangi negatif 3, berarti 8 ditambah dengan 3. Ingat, tadi negatif-negatif menjadi positif, 8 tambah 3 hasilnya 11. Ingat lagi ini, negatif-negatif akhirnya menjadi positif. Positif berapa? 9. Nah, sekarang kita lihat tandanya berbeda pada penjumlahan mengikuti tanda yang lebih besar, yaitu negatif. Selisihnya berapa? Selisihnya 6. Jadi ketemunya negatif 6. Sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Perhatikan operasi pengurangan berikut. Negatif 9 dikurangi 13 sama dengan negatif 22. Negatif 9 itu bilangan bulat, 13 itu bilangan bulat, negatif 22 itu juga bilangan bulat. Kesimpulannya, untuk A dan B bilangan bulat, jika A dikurangi B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Sifat ini disebut sebagai sifat tertutup. Contoh lagi, 8 dikurangi 5, 3. 5 dikurangi 8 sama dengan negatif 3. Ternyata kalau misalnya depan dikurangi belakang, tidak sama dengan belakang dikurangi depan. Ternyata ini tidak berlaku untuk sifat komutatif atau pertukaran dan juga dengan sifat asosiatif. Ini yang perlu diperhatikan untuk sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Nah, ini sebagai bentuk latihan, materi-materi sudah diberikan. Ini adalah referensi untuk bahan untuk mengukur kemampuan kita dalam menerima suatu materi, apakah sudah mampu menyerap materi yang diberikan atau belum. Demikian untuk pertemuan pada kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kemampuan kita lebih baik daripada kemampuan pada hari-hari kemarin. Dan sehat selalu, sampai berjumpa pada video-video berikutnya.